Robert Hansen akan membebaskan wanita yang diculiknya atau membiarkan mereka untuk berlari. Kemudian saat mereka berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri, Robert Hansen akan melacak mereka, meluangkan waktunya sebelum kemudian memburu mereka seperti binatang buruannya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat amat sadis sekaligus gila. Pasti kalian sudah tahu tentang kasus kriminal sadis yang akan gue bahas hari ini. Robert Hansen, pembunuh berantai yang melepas korbannya ke hutan dan memburu mereka seperti binatang. Penasaran kan kalian sama kasus kriminal kali ini? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Robert Hansen adalah seorang pemburu yang memiliki kesenangan dalam mendekorasi rumahnya dengan berbagai macam piala dari buruannya. Meskipun dia sangat suka hobinya sebagai seorang pemburu, tapi ternyata di balik hobinya dia juga menyimpan rahasia yang sangat amat kelam. Dia tidak hanya memburu binatang. Pada tahun 1970, Robert Hansen diketahui memiliki kehidupan kedua sebagai seorang pembunuh. Terlepas dari sisi baik yang dia jaga di kotanya, dia rupanya memiliki hobi untuk menculik orang, melepaskannya ke hutan dingin Alaska dan memburu mereka layaknya seperti binatang. Kalian bayangin, dia menculik orang di pinggir jalan. Abis diculik, semua korbannya itu bukan disekep di dalam ruangan, tetapi ditaruh di hutan dan dibiarin semua korbannya buat lari. Dan si Robert ini akan mengejar-ngejar mereka sambil membawa pistol. Gila nggak? Sepanjang tahun 1970 dan awal tahun 1980, Robert Hansen menargetkan pekerja seksual dan penari eksotis untuk melakukan sebuah permainan bertahan hidup gila yang kemudian akan memberinya julukan sebagai pembunuh berantai, Butter Baker, yang artinya tukang daging. Robert Christian Hansen lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1939. Ayahnya hanyalah seorang imigran Denmark yang memiliki sebuah toko roti. Masa kecil Hansen tidaklah mudah. Dia bekerja selama berjam-jam di toko roti keluarga sejak usia muda. Meskipun dia secara alami melakukan semua pekerjaan dengan tangan kidal, dia terpaksa harus menggunakan tangan kanannya dalam kehidupannya di toko roti. Sebagai seorang remaja, dia sangat pemalu, memiliki jerawat yang sangat banyak, membuatnya sangat insecure, dan bahkan diejek karena dia memiliki kebiasaan berbicara gagap. Teman-teman di sekolahnya mengolok-ngolok dirinya dan gadis-gadis yang dia sukai menolaknya. Dia anak yang sangat penyendiri, bahkan dia tidak pernah bersosialisasi dan dia lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian, menekuni apapun yang dia anggap menarik. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi cukup ahli dalam berburu binatang dan terampil dalam kemampuan menjebak dan menembak hewan. Pada tahun 1957, ketika dia berusia 18 tahun, Robert Hansen diketahui bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat. Meskipun dalam barisan tentara cadangan, dia saat itu masih memiliki keinginan untuk meninggalkan masa mudanya yang bermasalah dan mencoba meraih semacam pencapaian untuk dirinya sendiri. Untuk sementara, dia memang cukup bangga mengabdi sebagai seorang tentara. Setelah menjalani 1 tahun di Angkatan Udara, dia pada akhirnya ditunjuk sebagai asisten instruktur latihan di Pocahontas dan bahkan menikahi seorang wanita muda yang dia temui di sana. Namun terlepas dari kehidupannya yang relatif normal, ada sesuatu di dalam diri Robert Hansen yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ada gejolak kemarahan yang entah bagaimana bisa tumbuh dan menjadikannya memiliki rasa tersingkirkan dari masyarakat.
Pada tahun 1960, pada usianya yang ke-21 tahun, dia menyuruh seorang karyawan toko roti dan membantunya untuk membakar bis tempat dia sekolah. Aksi itu tidak membuahkan hasil yang baik karena anak kecil yang dia suruh untuk membakar itu kemudian mengaku bahwa dia disuruh oleh Robert Hansen, dan akhirnya Robert Hansen ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah dia ditangkap, ternyata istrinya langsung menceraikannya dan benar-benar meninggalkan Robert Hansen sendirian. Robert Hansen baru dibebaskan setelah 20 bulan di penjara. Dalam kehidupan selanjutnya yang luntang-lantung dan tidak jelas, dia sempat kembali di penjara beberapa kali karena melakukan aksi pencurian. Meskipun begitu, pada akhirnya dia berhasil menikah lagi dengan wanita lokal yang lainnya. Kemudian pada tahun 1967, dia dan istrinya diketahui pindah ke Anchorage, Alaska. Dia pindah ke kota kecil, memiliki 2 orang anak dengan istri barunya dan menjalani rutinitas yang sangat tenang. Dia sangat disukai oleh warga kota karena membuka toko roti kecil. Penduduk kota kebanyakan menganggap tukang roti ini adalah orang yang baik dan sangat ramah. Bahkan ada juga penduduk yang berpikir bahwa Robert Hansen bukanlah sosok yang benar-benar baik. Pada tahun 1972, dia ditangkap 2 kali. Sekali karena penculikan dan percobaan pemerkosaan terhadap seorang ibu rumah tangga. Dan yang kedua, karena memperkosa seorang pelacur. Tanpa diketahui oleh pihak kepolisian, pembunuhannya dimulai pada tahun 1973. Kemudian pada tahun 1976, Robert Hansen ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 5 tahun karena mencuri gergaji mesin. Setelah dipenjara, pada akhirnya dia dibebaskan kembali. Setelah dibebaskan dari penjara itulah, hobinya dalam memangsa penari telanjang dan pekerja seksual sudah berjalan di balik layar. Kalian tahu nggak guys, diem-diem begitu, si Robert Hansen ini memiliki imajinasi yang benar-benar di luar nalar manusia. Pada tahun 1983, lebih dari 1 dekade setelah Robert pindah ke Anchorage, seorang gadis berumur 17 tahun bernama Cindy Paulson ditemukan berlari dengan panik di 6th Avenue, tidak memakai alas kaki dan tangannya diborgol. Setelah ditemukan oleh seorang supir dan dibawa ke tempat yang lebih aman, Cindy Paulson, seorang pelacur, menceritakan semuanya apa yang telah terjadi kepada polisi. Dia mengatakan bahwa dia disandra oleh seorang pria dan langsung diborgol tangannya. Dan pria itu langsung membawanya ke dalam mobil, mengancamnya, menodongkan senjata, dan membawa ke rumahnya. Kemudian Robert langsung merantai lehernya. Pria itu memperkosa dan menyiksanya berulang-ulang kali, sebelum akhirnya mencoba untuk menaikkannya ke dalam pesawat dan membawanya ke sebuah kabin di lembah Matanuska. Saat pria itu mempersiapkan pesawat untuk lepas landas, Cindy Paulson berhasil untuk melarikan dirinya. Robert Hansen sangat cocok dengan deskripsi penculik yang dijelaskan oleh Cindy. Cindy Paulson bahkan menggambarkan bahwa pria itu adalah laki-laki yang berbicara gagap dan mengidentifikasi ciri-ciri pesawatnya. Kemudian Robert Hansen pun akhirnya ditangkap, meskipun penangkapan yang terjadi hanyalah penangkapan untuk diinterogasi saja. Dalam sebuah interogasi, Robert Hansen mengaku bahwa dia memang menyewa jasa Cindy Paulson, namun tiba-tiba saja Robert ini keceplosan saat Cindy Paulson mematok harga jasa yang terlalu tinggi. Pada akhirnya, alibi tersebut diterima dengan maklum oleh polisi dan Robert Hansen pun dibebaskan dengan jaminan dari temannya. Beberapa bulan kemudian, di tahun yang sama, Alaska State sedang menyelidiki sebuah laporan kasus tentang hilangnya beberapa pekerja seksual dan penari telanjang. Banyak rumor yang mengatakan bahwa Robert Hansen, si tukang roti, adalah pemburu PSK, mengakibatkan tim penyidik memutuskan untuk mengunjungi properti Robert Hansen di lembah Matanuska, Susitna. Polisi masih mengingat sekali pengakuan dari Cindy Paulson yang dulu sempat mengatakan bahwa dia akan dibawa ke sana. Saat tiba di sana, polisi langsung menemukan 2 mayat sekaligus di lembah Matanuska, Susitna, bersama dengan selongsong peluru di samping mayatnya.
Polisi tidak meragukannya lagi bahwa benar Robert Hansen adalah pelaku utamanya. Tapi polisi membutuhkan bukti. FBI yang diwakili oleh seorang profiler bernama John Douglas diketahui menyusun profil psikologi si pembunuh berdasarkan rincian kasus dan hasil forensik dari mayat yang ditemukan. Dia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah pemburu yang berpengalaman dengan harga diri rendah dan sejarah ditolak oleh wanita. Dan yap, semua ciri-cirinya sepenuhnya mengarah kepada Robert Hansen. Setelah semuanya sudah dikonfirmasi, polisi langsung membuat surat perintah untuk menggeledah pesawat, mobil, dan rumah Robert Hansen. Dan kalian tahu nggak apa yang polisi temukan di sana? Adalah kenyataan yang bahkan mengejutkan mereka sendiri. Kengerian yang dialami para korban Robert Hansen hampir terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Di daerah Ansorge, Robert Hansen adalah pemilik bisnis terhormat yang dikenal karena keahliannya sebagai pembuat roti yang enak dan murah. Meskipun tidak pernah melihat secara langsung, orang-orang juga tahu bahwa Robert Hansen ini adalah seseorang yang hobi dalam berburu. Tembok-tembok di rumahnya diketahui didekorasi dengan banyak sekali kepala binatang yang diawetkan. Hal tersebut adalah kenang-kenangan dari usahanya dalam berburu. Tetapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa selama lebih dari 1 dekade, Robert Hansen rupanya juga telah mengumpulkan piala dari jenis pemburuan lain. Robert menargetkan pekerja seksual dan penari eksotis dari sekitar Ansorge. Dia akan menculik para wanita sebelum kemudian mengemudi atau menerbangkan mereka dengan pesawat miliknya ke kabin miliknya di hutan Alaska yang terpencil yang orang tidak pernah tahu. Jika para wanita tidak melakukan perlawanan, dia akan memperkosa mereka dan membawa mereka kembali ke kota, mengancam mereka untuk merahasiakan perbuatan Robert Hansen sebelum kemudian dilepaskan. Tapi sayangnya bagi mereka yang memilih untuk melawan, nasib yang dialami akan lebih tragis dan sangat amat mengerikan. Di hutan belantaran, lokasi favoritnya adalah di sepanjang Sungai Knik. Robert Hansen akan membebaskan wanita yang diculiknya atau membiarkan mereka untuk berlari. Kemudian saat mereka berlari untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri, Robert Hansen akan melacak mereka, meluangkan waktunya sebelum kemudian memburu mereka seperti binatang buruannya. Hanya berbekal pisau berburu dan senapan yang dia punya, dia akan menyiksa para wanita dengan pengejaran ini selama berjam-jam atau terkadang berhari-hari, sampai dia menemukan mangsanya dan menembak mereka seperti binatang buruannya. Saat menggeledah rumah Robert, polisi menemukan sebuah peta yang beberapa areanya sudah ditandai dengan huruf X yang menunjukkan tempat pembunuhan dan pemakaman para korban-korbannya. Beberapa tanda X cocok dengan tempat polisi menemukan mayat, dan di dalam peta tersebut ada 24 tanda X yang tergambar. Gila, ngeri kali bah. Dikumpulkan dengan banyaknya bukti, pada tahun 1984, Robert mengaku telah membunuh 17 wanita dan memperkosa sebanyak 30 wanita lainnya selama 12 tahun. Kemudian Robert Hansen dijatuhi hukuman penjara selama 461 tahun, ditambah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dia dipenjara di pusat pemasyarakatan di Spring Creek di Seward, Alaska, dan akhirnya dia meninggal pada tahun 2014. Sebagai bagian dari tawar-menawar pembelaannya, Robert Hansen hanya pernah didakwa dengan 4 dari 17 pembunuhan yang diakui. Beberapa orang bahkan percaya 24 tanda X yang ditemukan di peta Robert Hansen membuktikan bahwa dia benar-benar membunuh lebih dari 20 wanita. Sebagai imbalan atas pengurangan hukuman tersebut, Robert Hansen setuju untuk membantu polisi menemukan mayat-mayat yang tersisa. Meskipun hanya beberapa mayat yang sudah ditemukan, sebagian lagi nampaknya akan terus menjadi rahasia Robert Hansen yang akan dia bawa sampai mati.
Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.